Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini sesuai judul yang teman-teman baca, di sini saya akan ngasih tahu gimana sih caranya untuk pemula memulai bisnis hantaran. Nah, pasti di sini ada yang udah jalan bisnisnya, ada juga yang masih ragu mau bisnis ini. Ada juga yang masih sendet harus apa dulu gitu. Video ini sangat cocok buat teman-teman yang masih pemula dalam memulai bisnis hantaran. Kita langsung saja ke intinya. Yang pertama, harus punya kotak hantaran. Kenapa harus punya kotak hantaran? Karena itu adalah tanda kesiapan kalau kita mau mulai bisnis hantaran. Nah, yang belum punya, jangan khawatir, teman-teman bisa sewa ke orang-orang terdekat, bisa sewa ke para perias hantaran di kotanya masing-masing. Itu bisa banget. Dan yang kedua yaitu foto produk. Kenapa harus foto produk? Karena takut terjadinya ketika teman-teman ada klien yang datang ke kita, terus ditanyain, ada nggak fotonya? Masa iya kita harus nyari foto orang? Nggak mungkin kan? Selain dari foto orang itu kan hak cipta, harus izin dulu, harus ini dulu. Gak mungkin kita ngasih foto orang karena takut tidak sesuai dengan ekspektasi yang kita berikan. Kayak fotonya bagus, nanti di kita bagus lebih. Gak mungkin kayak gitu karena tetap hasilnya akan beda dengan foto orang lain. Makanya harus punya foto produk. Sebelum teman-teman menemukan kasus yang begitu, alangkah lebih baiknya menyiapkan dulu foto produknya. Dan ketika foto produk dibuat, pasti teman-teman juga memikirkan bagaimana bentuk yang paling bagus menurut teman-teman. Dibuat dengan menarik fotonya, dibikin sangat cantik produknya, kayak gitu-gitu. Makanya yang kedua adalah foto produk, harus punya dulu. Dan yang ketiga adalah punya sosial media yang jelas ya, karena zaman sekarang itu adalah zaman serba digital. Jadi teman-teman harus punya sosial media yang aktif. Jangan punya sosial media kayak misalkan Facebook tapi gak aktif, nggak pernah update, gak pernah ngapain-ngapain. Jadi harus punya sosial media, karena dari situ sosial media zaman sekarang adalah wajah bagi kita. Jadi harus digunakan semenarik mungkin, apalagi kalau buat usaha. Terkhusus punya itu sih terserah target teman-teman, mau klien seperti apa, mau anak muda. Pasti ya yang perlu hantaran itu pasti anak muda. Jadi kan anak muda itu banyaknya ngumpul di mana? Kalau kata Ridwan Kamil, anak muda itu kumpulnya di Instagram. Makanya usahain punya Instagram. Usahain punya itu, karena memang itu bisa dijadiin katalog buat kita. Kayak misalnya ada ke foto produknya, ada dong, coba cek IG. Nah, itu juga bisa nambah followers kita, gengs gitu. Buat kalian yang demam followers gitu ya. Jadi harus punya sosial media. Entah itu mau Facebook, Instagram, WA udah jelas ya. Terus banyak, pokoknya sekarang tuh banyak banget, TikTok, pokoknya banyak banget. Harus punya sosial media dan itu harus dilakukan secara kontinu. Ketika misalkan kita bikin story di IG itu, misalkan kita usaha hantaran, tapi yang dipostingnya tentang bucin gitu. Jadi orang-orang tuh nggak tahu bahwa kita tuh punya usaha hantaran. Yang mereka tahu ya kita yang bucin, bukan kita yang punya usaha hantaran. Jadi jangan terlalu bucin kalau di sosial media. Alangkah lebih bagusnya teman-teman menonjolkan bahwa kita sedang usaha ini. Kecuali kalau misalkan teman-teman udah terkenal, itu nggak usah lah posting setiap hari gitu. Pasti teman-teman juga pasti nyamperin sendiri. Tapi berhubung sekarang yang dibahas ada seorang pemula, makanya harus continue dulu, harus konsisten kayak gitu-gitulah ya, supaya orang-orang kenal dulu kalau kita itu seorang perias hantaran yang baik, bagus, dan profesional. Oke, kayak gitu. Selanjutnya adalah keluarga. Keluarga adalah jadi marketing pertama untuk kita.
biasanya anaknya om, anaknya tante itu kan punya anak yang mau menikah, dan otomatis apalagi kalau cowok hantarannya pakai dulu di aku kayak gitu. Karena memang keluarga itu biasanya mulut ke mulut kan, ini di sini punya hantaran, si ini punya hantaran. Nah, usahain kita kalau misalkan apalagi lagi kumpul keluarga, ada acara atau kita sebagai pria hantaran harus paling terdepan ketika ada mau event-event kayak gitu. Masih awal-awal kita kasih diskon, asalnya dari harga 35.000 per kotak jadi 25.000. Itu juga no problem teman-teman. Yang penting kedepannya nanti kita di Instagram penuh dan makin banyak yang percaya gitu. Dan setelah dari keluarga pasti yang jelas ke teman sih. Teman itu juga penting, karena apalagi teman-teman yang seumuran yang belum pada nikah itu bisa banget teman-teman tawarin, ini untuk kalau nikah hantarannya dari aku ya, kayak gitu-gitu. Atau punya adik yang mau nikah, nanti hantarannya dari aku gitu, aku kasih diskon, kayak gitu-gitu lah ya. Nah, dan yang terakhir adalah dengan cara zaman sekarang, yaitu ngeiklan. Kalau ngeiklan itu kan beda-beda targetan ya, mau kayak gimana itu bisa diiklanin lewat sosial media. Bener-bener ada khusus ngiklan, bukan cuma sekedar kita pasang story, itu juga bisa disebut iklan, tapi memang ada khusus ngeiklanin kayak gitu, biar berapa ribu yang terjangkau itu udah ada patokannya. Kayak gitu teman-teman, itulah trik and trik atau susunan yang harus dilakukan seorang pemula pria hantaran jika memang mau memulai bisnis hantaran. Begitu teman-teman. Kalau misalkan ada yang kurang, boleh ditambahin di kolom komentar, atau mau ada yang ditanyain juga boleh di kolom komentar. Oke, kita bahas dari awal ya. Oke, yang pertama yaitu harus punya kotak, mau sewa atau mau langsung beli. Yang kedua yaitu harus punya foto produk. Ketiga, sosial media. Keempat, marketing keluarga. Kelima, marketing teman. Dan yang keenam, marketing digital, yaitu ngeiklan secara profesional yang sudah terjangkau. Kayak gitu ya teman-teman. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman pemula yang memulai bisnis hantaran. Semoga bermanfaat dan usahanya lancar, serta banyak job yang masuk ke kita. Semoga teman-teman yang belum punya kotak hantaran sendiri bisa beli di bulan ini dengan uang sendiri, dan usahanya makin berkembang, makin maju, serta makin banyak dikenal orang. Oke, sekian dari Rati Fauzian Razana. Dan buat teman-teman yang mau cara hias samping, baju, mukena, mahar, boleh banget ikutin video aku, tonton video aku di sini, di channel ini, oke?